Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat datang kembali pada kegiatan PBM Manajemen Perbankan Syariah. Langsung saja pada kesempatan kali ini, video yang saya buat ini adalah merupakan review dari materi-materi sebelumnya yang sudah diberikan. Nanti akan tersisa satu lagi video mengenai riba. Ini akan saya coba sampaikan secara ringkas saja, mudah-mudahan bisa mudah untuk dimengerti ya. Baik, dimulai dari sini. Manusia itu adalah makhluk holistik ya, yang mana manusia itu ada beberapa unsur dalam dirinya. Diantaranya itu ada unsur biologi, psikologi, sosial, dan spiritual, di mana keempat unsur yang dimiliki manusia ini masing-masing punya kebutuhan, dan kebutuhan ini tuh ya harus diwujudkan karena untuk agar bisa manusia itu memperoleh kemaslahatan hidupnya, ya kurang lebih sama lah dengan maqasid syariah yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, untuk kebutuhan biologis, manusia ini punya kebutuhan untuk bertahan hidup, makanya dia butuh makan dan lain-lain. Kemudian secara psikologis, karena manusia ini masuk makhluk holistik, dia punya unsur fisiologis dalam dirinya. Dia itu punya kebutuhan gimana caranya agar pribadinya itu tetap berkembang, bisa berkembang ke arah yang lebih baik tentunya ya. Kemudian secara sosial, manusia itu punya kebutuhan, mereka perlu untuk hidup dengan manusia lainnya untuk dapat bekerja sama, memenuhi kebutuhannya dan memenuhi tuntutan hidupnya. Kemudian secara spiritual, mereka juga punya kebutuhan untuk hidup, karena mereka ini punya keyakinan sehingga mereka bersemangat memiliki, atau manusia memiliki semangat untuk hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Untuk agama samawi sendiri, Yahudi, Nasrani atau Kristen dan juga Islam, kita walaupun kita punya perbedaan keyakinan, tapi satu hal yang sama-sama kita yakini adalah kehidupan setelah kematian. Nah, sehingga inilah aspek spiritual yang berkaitan dengan keyakinan yang kita miliki. Nah, jadi sudah jelas ya, manusia itu punya berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi, dan kebutuhan ini tuh baru akan bisa dipenuhi dengan bermuamalah. Muamalah itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sosial. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dan teman-teman juga sudah memperoleh materi mengenai teori kebutuhan Abraham Maslow dan juga maqasid syariah yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, juga ada dalam review sebelumnya. Jika menurut Maslow, pakar Maslow ini menyatakan bahwa manusia itu punya tingkat-tingkatan kebutuhan, punya kebutuhan yang bertingkat-tingkat, dari mulai kebutuhan dasar sampai kebutuhan tingkat tinggi, yang mana kalau misalnya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka dia tidak akan punya motivasi untuk terpikir untuk memenuhi kebutuhan berikutnya yang tingkatannya lebih tinggi. Contohnya aja, untuk kebutuhan yang dasar, manusia itu punya physiological needs, kebutuhan dasar base, yang mana si kebutuhan dasar ini tuh kebutuhan makan, kebutuhan pangan, sandang, papan, itu kebutuhan dasar. Kalau manusia dalam tingkatan kebutuhan ini dia bisa memenuhi, maka akan muncul motivasi dalam dirinya untuk bisa memenuhi kebutuhan di tingkat berikutnya. Namun kalau tingkatan kebutuhan yang dasar saja tidak bisa terpenuhi, maka akan muncul kecenderungan negatif dalam dirinya. Sehingga untuk bisa menjadi manusia yang sejahtera, ya tingkatan-tingkatan kebutuhan ini harus berusaha untuk dipenuhi agar kehidupannya semakin maslahat. Nah, kalau dalam aspek maqasid syariah, untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan itu ada 5 aspek yang harus dijaga, diwujudkan, dan dikembangkan pemenuhan dalam hal kebutuhannya terkait ini. Yang mana ada 5 ya yang menjadi aspek dalam maqasid syariah, yang kelima hal ini tuh harus dijaga, diwujudkan, dan dilestarikan, dikembangkan. Bagaimana caranya agar kebutuhan-kebutuhan ini tuh bisa membuat seseorang atau manusia bisa lebih maslahat kehidupannya, dia bisa memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat. Kalau dari Abraham Maslow, tingkat kebutuhannya tuh yang paling tinggi self actualization, tapi kalau di maqasid syariah,
keselamatan agama itu adalah yang paling utama. Kemaslahatan agama sebagai prioritas dan barometer, sehingga inilah yang harus diutamakan oleh seorang muslim. Sebetulnya mengenai maqasid syariah sendiri, ini tidak ditujukan untuk umat muslim, ini lebih ke untuk kemaslahatan umat manusia sendiri ya. Karena jika ini sama-sama diwujudkan atau berusaha dijaga oleh seluruh umat manusia, maka seluruh umat manusia itu benar-benar akan terjaga kemaslahatannya. Seperti contohnya nih, dalam aspek agama, untuk menjaga dan memeliharanya, ya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus berdakwah dan kita juga harus berjihad. Jihad tidak harus pergi ke medan perang ya, melawan hawa nafsu juga termasuk jihad, menuntut ilmu juga termasuk jihad. Berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam, dimulai kita menyebarkan kepada orang-orang terdekat dahulu juga itu termasuk dakwah. Kemudian untuk mengembangkan dan menumbuhkannya, kita sebagai muslim harus beriman, tidak hanya cukup dengan beriman saja, tapi kita juga harus mengerjakan rukun-rukunnya juga, sholat, zakat, puasa. Kalau insya Allah kita diberi kemampuan untuk melakukan ibadah haji ya, sehingga jika seorang mukmin, seorang muslim menjaga sholatnya, mengamalkan syahadatnya, menjaga sholatnya, menjalankan puasa, ya kemaslahatan agama itu benar-benar bisa lebih ditumbuhkan lagi oleh dirinya. Kemudian dari aspek jiwa, Islam punya syariat, dan dalam syariatnya Islam punya aturan, kita dilarang untuk membunuh tanpa hak, tidak boleh merusak alam, tidak boleh mengambil hak orang lain dengan jalan yang batil. Tidak berlaku kepada sesama muslim aja ya, tapi kepada seluruh umat manusia, tidak memandang sara ya. Jadi benar-benar kalau misalkan maqasid syariah ini dijaga, kemudian semua orang paham tentang maqasid syariah, tidak ada yang buruk dari adanya diturunkannya syariat agama Islam, karena semuanya ditujukan untuk kemaslahatan kehidupan umat manusia. Kemudian untuk mengembangkan dan menumbuhkannya dari aspek jiwa, ya kita punya syariat untuk diwajibkannya seseorang, terutama ayah ya, untuk mencari nafkah. Kemudian diwajibkannya juga seseorang itu untuk menikah. Kemudian akal, untuk menjaga dan memeliharanya, Islam punya syariat yaitu larangan meminum khamar, karena kalau khamar dihalalkan, yang mana khamar itu bisa membuat manusia tidak sadar atau keluar dari akalnya, dan semakin sering seseorang mengkonsumsi khamar, maka akalnya benar-benar akan rusak kan. Nah, kemudian untuk mengembangkan dan menumbuhkannya, diwajibkannya thalabul ilmi. Bahkan ada pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, sampai ke liang lahat tuh harus tetap menuntut ilmu. Kemudian untuk memelihara keturunan dan kehormatan, itu ada larangan zina, dilarang mendekati zina apalagi melakukannya. Sehingga ada untuk mengembangkan dan menumbuhkannya disyariatkannya pernikahan. Kemudian untuk harta juga adalah aspek yang harus dijaga dan dikembangkan oleh seorang muslim, tidak hanya seorang muslim tapi juga seluruh umat manusia ya, karena itu untuk kesejahteraan hidupnya. Dan maqasid syariah itu secara konseptual dan secara keilmuan itu ada pergeseran ada pergeseran pendapat gitu ya. Kalau misalkan dulu maqasid syariah itu benar-benar dipandangnya itu khusus untuk umat muslim, tapi kalau sekarang yang kontemporer sudah mulai difahami bahwa maqasid syariah itu juga bermanfaat, semuanya itu bagus gitu untuk bisa menjaga kemaslahatan seluruh umat manusia. Karena itulah memang tujuan utama diturunkannya yang namanya syariat. Dan kita yakini syariat Islam itu sesuai dengan syahadat kita seorang muslim. Itu bunyi syahadatnya gimana sih? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku dan Nabi Muhammad itu adalah nabi dan utusan Allah. Dan salah satu keimanan kita itu adalah meyakini apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah berlaku untuk masanya ketika agama Islam diridhoi oleh Allah hingga akhir
hayat hingga bukan akhir hayat hingga kiamat nanti ya. Dan untuk menjaga harta dilarangnya riba dan juga transaksi-transaksi lainnya yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya setelah UTS. Terutama riba ya, karena riba ini benar-benar disinggung dalam Al-Quran di beberapa ayat, dan dosanya itu benar-benar sampai pelaku riba itu nanti di akhirat akan ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, apakah ada kemungkinan menang? Tentu saja tidak. Jadi riba itu mari kita pahami mengenai keseriusannya hukum mengenai riba, hukum bagi seseorang yang melakukan praktek riba. Nah, kemudian untuk mengembangkan dan menumbuhkan harta ini ya disyariatkannya jual beli, dan dalam jual beli juga ada banyak akad ya. Akad-akad itu ada akad yang terlarang dan ada akad-akad yang diperbolehkan. Nah, kita akan pelajari insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sedangkan dalam konsep muqasid syariah dalam perspektif ekonomi syariah, maqasid syariah dalam perspektif ekonomi syariah. Jadi karena din itu keselamatan agama, kemaslahatan agama itu ada di yang paling atas, adalah hal yang utama dan menjadi barometer. Seluruh aktivitas ekonomi itu harus diorientasikan kepada ajaran agama kita gitu, untuk menjaga kemaslahatan agama. Sehingga kita harus memperhatikan rambu-rambu di dalamnya, mana aja hal-hal yang diperbolehkan dan mana-mana saja hal yang tidak diperbolehkan ketika kita bermuamalah. Oke. Berikutnya ini udah pernah saya sampaikan ya, bahwa dasar pemikiran ekonomi syariah dan perbankan syariah itu yang menjadi pilarnya, salah satunya itu yang ketiga itu adalah orientasi pada kemaslahatan yang berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta, dan akal. Ini maqasid syariah sebagai pilarnya ya. Dan di bawahnya itu sebagai fondasinya ada syariah, akhlak, dan akidah, kesetiakawanan, ukhuwah, dan yang menjadi atapnya itu adalah tujuan dan kesuksesan yang hakiki dalam berekonomi, tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan spiritual dan kemakmuran material pada tingkatan individu dan masyarakat. Jadi inilah yang menjadi dasar pemikiran ekonomi dan perbankan syariah. Nah, berikutnya ini juga sudah pernah disampaikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 yang bunyinya artinya rajim, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jangan mengira seperti ini ya, karena dalam surat Az-Zariyat ayat 56 pun Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan utama kita diciptakan dan datang ke dunia ini. Jadi jangan salah, tujuan kita hanya satu, tapi ini adalah tujuan besar. Untuk mewujudkan ini kita butuh yang namanya ilmu. Nah, berikutnya dalam surat At-Talaq ayat 12 yang artinya rajim, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi untuk memenuhi tujuan hidup kita sebagai muslim, sebagai manusia, ya kita harus berilmu, karena kita hidup di dunia yang bukan milik kita, tapi dunia ini milik zat yang menciptakan kita, dan zat kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala punya aturan. Karena kita tinggal di tempatnya, kita harus mematuhi aturan-aturan yang Dia tetapkan. Bagaimana kita bisa mengetahui itu? Ya, kita harus menuntut ilmu. Nah, seperti itu. Berikutnya, ini kita masuk ke fikih ya. Pengertian fikih. Fikih itu sering digunakan untuk menunjukkan ilmu fikih, dan fikih itu lebih mendalam serta lebih spesifik daripada kata ilmu. Semua fikih mencakup ilmu, namun ilmu belum tentu mencakup fikih. Dari segi istilah, fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syar'i secara terperinci dengan cara memahami dari dalil-dalil dan dasar-dasar syar'i yang berasal dari sumber hukum primer dan sekunder Islam.
Kalau sumber hukum primer itu Al-Quran dan hadis ya, hadis dan sunnah. Kemudian yang sekunder, hukum sekunder Islam itu adalah ijma, qiyas, kemudian termasuk urf juga itu ya, atau kebiasaan masyarakat. Nah berikut ini adalah kerangka dasar dinul Islam. Islam itu punya 3 aspek yang menjadi ajaran agamanya, meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Akidah dan akhlak itu sifatnya statis. Akidah itu mengenai keyakinan, akidah. Kemudian kalau akhlak itu etis dan estetis yang disandarkan kepada perilaku manusia. Kemudian kalau syariah itu adalah seperti yang sudah saya sampaikan pada review sebelumnya, syariah itu ya jalan untuk menuju tempat yang kita tuju ya, menuju sumber pokok kehidupan. Jadi diibaratkan kita mau pergi ke suatu tempat, kita harus tahu jalan menuju ke sana. Sehingga di jalan itu pasti ada yang namanya rambu-rambu kan, ada arah. Rambu-rambu itu artinya kita harus pergi kemana dan jangan lewat kemana, itu pasti sudah ada. Nah dalam syariah ada ibadah dan muamalah. Kalau ibadah itu sifatnya yang spiritual ya, yang vertikal, yang dilakukan manusia. Ibadah manusia yang dilakukan tanpa perantara orang lain, sehingga langsung hubungannya kepada Allah tanpa diwakilkan oleh makhluk lain. Kalau muamalah ini adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia yang kaitannya dalam kehidupan sosial. Tentu dalam kehidupan sosial pun ada rambu-rambunya bagaimana kita bisa memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Muamalah itu mencakup politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Syariat Islam menyentuh ke semuanya, ke seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, berikutnya ini kedudukan muamalat dalam Islam. Muamalat dengan pengertian pergaulan hidup, tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban, merupakan bagian terbesar dalam aspek kehidupan manusia. Oleh karenanya, Islam menempatkan bidang muamalat sedemikian penting hingga Rasulullah SAW mengatakan agama adalah muamalah. Saking pentingnya yang namanya muamalah. Baik, mohon maaf, izin minum dulu sebentar. Nah, sehingga berangkat dari hal itu semua, Islam bersikap lebih longgar dalam masalah hukum pada muamalah. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya hukum dalam muamalah adalah mubah, boleh, hingga ada dalil atau nas yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah yang hukum asalnya itu adalah haram, kecuali ada perintah atau tuntunan yang menganjurkan perbuatan ibadah tersebut. Kalau dibaca mungkin akan sedikit bingung ya. Yang jelas, nih, dasar hukum dari muamalah itu adalah mubah. Kemudian dasar hukum ibadah itu hukum asalnya adalah haram, kecuali ada perintah atau tuntunan yang menganjurkan perbuatan ibadah tersebut. Nah, ini fikih. Fikih itu adalah penafsiran ulama atas Al-Quran sebagai primary source dari hukum Islam. Seperti kata ketahui fikih itu macam-macam ya. Ada fikih sholat, fikih zakat, kemudian fikih puasa, bahkan ada fikih wanita, fikih haji, dan lain-lain. Kenapa disebut fikih? Karena mungkin lebih mudahnya seperti ini ya. Jadi fikih itu penafsiran ulama, sehingga yang ditafsirkan ulama itu lebih terperinci. Kalau misalkan dalam ayat Al-Quran itu kan sifatnya benar-benar seperti ayat A'udzubillahiminasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, puasalah, kan ada perintah untuk berpuasa. Tapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran itu puasa itu ngapain, kemudian dari kapan sampai kapan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, ada fikihnya, fikih yang menjelaskan mengenai puasa lebih terperinci lagi ya. Kemudian fikih itu ada fikih ibadah dan fikih muamalah. Nah, kalau ibadah itu mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala. Hukum asalnya itu semua tidak boleh dilakukan kecuali ada perintah dan ketentuannya. Nah, kalau muamalah mengatur hubungan antara sesama manusia. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Pasti masih pusing ya. Ibadah. Nah, ini
ibadah ini yang sifatnya vertikal, hubungan manusia langsung kepada Allah, tidak bisa diwakili oleh yang lain. Jadi ini sifatnya ritual. Nah kemudian kalau muamalah ini horizontal ya, sehingga ini tuh adalah hal-hal yang dilakukan manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, bermasyarakat, baik dengan sesama manusia, dengan alamnya, dan ya dengan alam yang ada di sekitarnya. Nah kalau ibadah itu bersifat ritual, contohnya itu seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Kalau muamalah segala hal selain itu, selain ritual ibadah seperti akad, kontrak, jual beli, sewa, bank, asuransi, dan lain-lain. Nah yang bersifat ritual itu contohnya sholat ya. Sholat itu kalau tidak ada perintahnya kita nggak boleh melakukan sholat. Tapi kan sholat itu ada perintahnya ya. Orang beriman diperintahkan untuk sholat dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Ada perintahnya berarti kita harus sholat. Nah untuk ibadah-ibadah lainnya kalau misalnya tidak ada perintahnya ya jangan lakukan gitu. Seperti kita ketahui ibadah-ibadah yang sifatnya ritual itu sholat, puasa. Nah kita nggak boleh puasa kalau misalkan memang tidak ada perintah bagi kita untuk berpuasa. Nah kemudian kalau muamalah ya ini terkait jual beli, sewa, bank, asuransi, dan lain-lain. Oke. Berikutnya prinsip dasar fikih muamalah, perbedaan prinsip ibadah dan muamalah ya. Kalau ibadah itu bersifat tetap, nggak berubah ya, seperti yang sifatnya ritual itu sholat aja yang paling mudah ya. Yang paling mudah saya contohkan dari zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang ya, yang namanya sholat itu nggak boleh berubah. Misalnya sholat subuh 2 rakaat yang nggak bisa dirubah. Misalnya kita berpikiran kayaknya lebih bagus kalau misalkan jadi 6 rakaat, kan sujudnya lebih banyak, kemudian doanya lebih panjang. Tapi kan tidak ada perintah untuk melakukan sholat subuh 6 rakaat. Kalau kita melakukan yang di luar dari apa yang diperintahkan oleh syariat, berarti ibadah kita tertolak dan kita merusak syariat kita sendiri. Nah kemudian ibadah itu juga tidak bisa berkembang. Gerakan sholat dari zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang jangan dirubah-rubah, dari takbiratul ihram sampai salam. Jangan karena saking kreatifnya di antara rakaat 2, misalnya sholat isya, di antara rakaat kedua dan ketiga salto gitu, ditambahin gerakan salto, karena kreatif, tidak bisa, nggak boleh, tidak bisa berkembang. Kemudian bersifat khusus, eksklusif, nasnya tafsili, dan peluang ijtihad tuh sempit. Dan yang namanya ibadah tuh biasanya tidak logis ya. Itu salah satu hal yang sangat istimewa sekali, karena itu juga menunjukkan keimanan seseorang terhadap keyakinannya. Seperti dalam ibadah sholat, ketika kita hendak salam, sebelumnya kita mengepalkan tangan kan pada saat tasyahud akhir, mengepalkan tangan, kemudian kecuali telunjuk kita arahkan ke depan ketika kita hendak membaca sholawat kan, syahadat dan kemudian sholawat. Nah sebetulnya itu logis nggak sih, kenapa dalam sholat gerakannya harus ada gerakan itu? Nah itulah yang ciri khas ibadah, kadang tidak rasional. Nah kemudian kalau muamalah bersifat elastis, lebih longgar ya, kemudian dapat berkembang sesuai dengan zaman dan tempat, bersifat universal dan inklusif, nasnya bersifat general atau umum, dan peluang ijtihad itu luas. Kenapa luas? Ya karena realita kehidupan manusia itu terus berubah-ubah, sehingga perlu diadakan yang namanya ijtihad dalam hal ini. Tapi kalau ibadah tidak bisa dirubah-rubah lagi, udah tok seperti itu. Jangan merubah-rubah syariat dalam beribadah, karena itu berbeda. Oke. Nah berikutnya ini ada salah satu hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hutang belum dibayar, tetapi
baju besinya digadaikan kepada Yahudi senilai 30 sok gandum syair. Nah, ini salah satu hadis yang ada banyak pelajaran di dalamnya terkait muamalah ya. Rasulullah itu meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang. Ini maknanya tuh luas sekali gitu. Ini menunjukkan bahwa yang namanya berhutang itu memang sebaiknya dihindari, tapi itu juga bukan sebuah dosa gitu, karena kehidupan manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang mungkin beruntung, ada juga yang ditakdirkan sebaliknya. Sehingga dalam situasi yang sedang terpuruk dalam hal ekonomi, mau tidak mau seseorang itu harus berhutang ya. Ini juga salah satu, menurut saya ini adalah salah satu keistimewaan agama Islam dan bukti bahwa syariat Islam itu bisa diterapkan hingga akhir zaman. Ini pelajaran yang bisa diambil gitu, bahwa berhutang itu bukan sesuatu yang dosa, sehingga ada barokah juga dalam utang. Ada hadis yang menyatakan ada barokah dalam utang. Maksudnya barokah untuk yang meminjamkannya gitu, karena seseorang yang meminjamkan kepada saudaranya yang membutuhkan, baik berupa uang maupun lain-lain, jika dia ikhlas, maka itu akan bisa memberikan pahala yang sangat banyak untuk yang menghutanginya itu. Kemudian beliau diwafatkan dalam kondisi utang belum dibayar, tapi baju besinya digadaikan kepada Yahudi. Berarti walaupun beliau meninggal, tapi juga dia menggadaikan hartanya, yang artinya kalau kita menggadaikan sesuatu, kalau kita tidak bisa membayar hutang, berarti barang yang kita gadaikan boleh diambil kan untuk membayar hutangnya. Nah, ini juga salah satu pelajaran bahwa yang namanya menggadaikan sesuatu dalam berhutang juga itu boleh. Nah, kepada Yahudi, berarti ini menunjukkan bahwa dalam bermuamalah kita tuh tidak dilarang untuk bermuamalah dengan masyarakat atau orang lain yang keyakinannya berbeda dengan kita. Kita boleh bermuamalah dengan Yahudi, kita pun otomatis boleh bermuamalah juga dengan agama selainnya, dengan Nasrani, dengan Hindu, dengan Buddha, itu diperbolehkan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa muamalah itu benar-benar ilmu yang juga harus dikuasai oleh seorang muslim gitu, terutama dalam bermasyarakat. Jadi kalau misalkan ada anggapan muslim harus dengan muslim lagi, salah, karena kalau dengan muamalah itu berlaku kepada siapa saja tanpa memandang agamanya. Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan ya, untuk bahwa ada saudara seiman dan juga ada saudara dalam kemanusiaan. Nah, dalam kemanusiaan itu ya kita kaitannya tidak hanya dengan seorang muslim, kita harus memperlakukan seseorang itu tidak melihat agamanya kalau dalam muamalah. Artinya kalau kita ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain, kita pun harus memperlakukan orang itu sama baiknya dengan apa yang kita harapkan orang lain itu berbuat baik kepada kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini mungkin yang bisa memudahkan teman-teman untuk bisa memahami fikih, ibadah, dan muamalah secara sederhana ya. Kan tadi ibadah itu semua boleh dilakukan. Ibadah itu hukum asalnya adalah diam sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sehingga dalam ibadah itu, kalau misalnya dalam ibadah itu kita harus memenuhi hal-hal apa saja yang diperintahkan gitu. Misalkan ya kalau sholat subuh 2 rakaat ya kita harus 2 rakaat gitu. Kalau sholat zuhur diperintahkan 4 rakaat ya harus 4. Jangan ditambah, jangan dikurang. Puasa juga, puasa dari terbit dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Jangan ditambah-tambah lagi sampai malam. Misalkan puasa bulan Ramadan 1 bulan, jangan ditambah sampai Ramadan ke Syawal tetap puasa, tidak boleh. Sehingga ya kalau misalkan dalam ibadah itu
kita mau pergi, misalkan kita mau pergi ke suatu tempat ya. Nah, ini mulainya ya, titik mulainya. Kemudian dalam ibadah itu ada rambu-rambu yang ditetapkan, perintah-perintah yang harus dipenuhi. Nih, misalnya ada sekian rambu-rambu yang harus dilewati untuk kita bisa sampai ke tujuan. Maka rambu-rambu ini benar-benar harus dilewati. Ini dalam beribadah kita harus sesuai perintah yang diberikan. Kalau misalkan kita sudah sesuai dengan rambu-rambu itu dan kita mematuhi semua rambu-rambunya dalam beribadah, kita sampai ke tempat tujuan, insya Allah ibadah kita diterima. Nah, kalau muamalah itu berbeda. Misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, ini titik mulanya, kemudian ditentukan rambu-rambunya dalam syariat. Justru kalau dalam muamalah itu semua boleh dilakukan, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya, maka kita jangan melakukan. Nih, ini yang merah ini kita umpamakan rambu-rambu larangan. Sehingga ketika kita mau mencapai tujuan itu, mau kemanapun, mau muter-muter, mau diribetin, mau nyampe tapi balik lagi, kemudian mau ke sini, mau ke sana, terserah. Tapi lampu-lampu larangan itu nggak boleh sampai kita kena. Jangan kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam muamalah. Terlihat ya perbedaannya ya. Kalau dalam ibadah justru kita harus mengikuti rambu-rambu yang diperintahkan. Tapi kalau dalam muamalah terserah mau ngapain aja, tapi harus hindari rambu-rambu yang rambu-rambu yang sudah jelas, rambu-rambu yang diperintahkan untuk tidak dilakukan. Mau nyerempet juga boleh, tapi jangan sampai melakukan itu gitu. Nah, artinya ini adalah pemahaman dasar yang harus kita pahami. Tapi tetap aja untuk bisa mengetahui rambu-rambu itu, baik rambu-rambu ibadah maupun rambu-rambu dalam muamalah, harus apa? Apakah kita bisa langsung tahu? Nggak bisa. Kita harus mau menuntut ilmu dulu, sehingga kita tahu rambu-rambunya, rambu-rambu dalam beribadah dan rambu-rambu dalam bermuamalah. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, ini proses terbentuknya hukum fikih. Ini saya buat ringkas ya dari materi-materi sebelumnya. Sumber hukum primer umat muslim itu adalah Quran dan Sunnah dan hadis ya. Sumber hukumnya itu statis, nggak berubah-ubah. Kemudian ada yang namanya realitas kehidupan manusia yang sifatnya itu dinamis dan selalu berubah-ubah, meliputi budaya, zaman, peradaban, adat, hukum, sosial dan lain-lain. Itu terus berubah. Nah, kita sebagai seorang muslim dituntut untuk bisa memahami kedua hal ini. Bukan berarti dengan zaman yang terus berubah dijadikan alasan untuk kita meninggalkan syariat. Syariat itu bisa diterapkan loh. Syariat Islam bisa diterapkan hingga akhir dunia ini gitu, hingga kiamat. Jadi jangan berpikir dangkal bahwa kehidupan berubah, syariat agama Islam itu sudah tidak relevan, sehingga kita berpikir tinggalin aja lah, udah nggak bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Itu salah besar. Sebagai umat muslim yang taat, kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, kita harus kembali ingat dengan syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti ketika kita meyakini Nabi Muhammad itu adalah Rasul atau utusan Allah, kita juga harus meyakini apa yang dibawanya, yaitu Al-Quran dan hadis dan sunnah, bahwa sumber hukum primer ini, Quran dan sunnah ini, adalah pegangan hidup umat muslim hingga hari kiamat. Jadi jangan pernah meninggalkan itu. Nah, kemudian gimana caranya agar kita bisa tetap menerapkan hukum-hukum syariat walaupun kita hidup di zaman yang
waktunya itu terpaut jauh dari Rasulullah SAW. Ya tentu dengan menuntut ilmu ya, tapi dalam melakukan suatu hal dalam syariat itu ada yang namanya kewajiban ya. Ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu adalah wajib seorang muslim itu harus bisa gitu, tidak bisa mengandalkan orang lain. Ada yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban itu akan gugur bagi seorang muslim jika ada seseorang yang mau mewakili masyarakat untuk mempelajari ilmu yang wajib diketahui. Nah, syariat Islam itu ada banyak. Jadi kalau kita mau menggugurkan kewajiban umat muslim yang lain, ya kita harus menuntut ilmu. Salah satu karena itu bisa menggugurkan kewajiban umat muslim yang lain. Nah, dalam hal ini kita juga harus paham, berarti kalau kita tidak berniat, jangan sampai tidak berniat ya. Kalau kita tidak paham dengan syariat agama Islam, yang utamanya kita harus belajar. Berarti kalau kita tidak mengetahui tentang syariat, kita statusnya awam kan, orang awam. Kalau kita sadar aja kalau kita awam, berarti kita harus tahu siapa orang yang tidak awam dan mengikuti apa yang dia lakukan. Tapi syaratnya kita harus tahu dulu siapa nih orang yang tidak awam dalam suatu hal. Kan Allah juga mengatakan kepada kita harus menyerahkan segala urusan kepada ahlinya. Ini menunjukkan bahwa kalau kita menemukan permasalahan dalam hidup dan kita ingin memecahkan permasalahan kita itu secara agama, ya kita harus bertanya kepada ahlinya. Jangan bertanya kepada yang bukan ahlinya. Kalau misalkan masalahnya terkait ibadah, ya kita tanyanya kepada siapa? Kepada ulama ya, kalau berkaitan dengan syariat. Kalau kita mempunyai permasalahan terkait ibadah, kita tanya kepada ulama. Tapi ulama yang mana dulu? Ulama yang konsen terhadap permasalahan ibadah. Kalau kita menemukan permasalahan terkait muamalah, kita tanyanya juga ke ulama. Tapi ulama yang mana? Kita harus tahu ulama yang memang konsen, dia itu mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari muamalah. Jadi jangan bertanya kepada ulama yang kita yakini ulama ini tuh soleh, ulama ini bagus, tapi sebetulnya ulama ini konsennya itu di masalah ibadah. Biasanya akan keliru, karena syariat agama Islam itu dibilang mudah juga enggak, karena untuk memahami itu semua, seseorang itu minimal harus bisa memahami hukum itu pada awalnya, minimal bisa bahasa Arab, dan bahasa Arab itu luar biasa sulit untuk dikuasai. Nah, jadi kita memang harus bertanya kepada ahlinya. Kalau kita nggak merasa tidak bisa belajar, ya kita harus jangan ragu untuk bertanya, jangan so tahu ya, kieu mengikuti kata hati. Itu juga bisa salah kalau tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita rumasa awam, ya nanyalah kepada orang yang mengerti. Tapi juga kita harus berusaha minimal tahu orang yang mana sih orang yang bisa saya tanyai. Berarti kita bertanggung jawab untuk minimal memastikan orang yang kita tanya itu memang ahli di bidang yang akan kita tanyai, ya seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap bisa menerapkan syariat dalam kehidupan kita yang semakin rumit ini? Ada yang namanya ulama. Ulama itu akan melakukan yang namanya ijtihad. Yang ijtihadnya itu mereka lakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh syariat agama kita ya. Sehingga singkat cerita, dengan berijtihad ini lahirlah yang namanya fikih atau hukum Islam. Yang mana dari fikih ini pada akhirnya akan muncul gradasi hukum syar'i terkait hal-hal yang dihadapi umat manusia. Karena kita bicara mengenai muamalah,
Ya ini contohnya aja. Dulu kan nggak ada GoPay, nggak ada Oppo, nggak ada Dana. Nah, kita sebagai umat Muslim, ya harusnya kita aware juga ya. Ini tuh menggunakan Oppo masuknya sunat, halal, apa haram gitu, makruh atau boleh gitu menggunakan e-money itu. Kalau kita Muslim yang baik, pasti kita nggak sekonyong-konyong langsung menggunakan itu kan. Pasti kita karena kita tidak tahu, kita harus tanya kepada ahlinya. Dan terkait muamalah itu kita percayakan kepada MUI ya, Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi kalau misalkan Anda banyak mendengar hal-hal negatif yang disandarkan kepada MUI, saran saya lebih baik kita tawadu saja kepada Majelis Ulama Indonesia terkait muamalah ya. Muamalah itu masalah perbankan, kemudian masalah boleh tidaknya kita menabung di bank syariah atau di bank konvensional. Ada fatwa-fatwa DSN MUI, ada lebih dari 100. Itu terkait muamalah, terkait zakat, terkait akad-akad di perbankan syariah, boleh atau tidaknya itu kita mengikuti fatwa MUI. Dan masing-masing negara itu yang ada umat muslimnya, mereka punya MUI-nya masing-masing. Karena kita ada di Indonesia, berarti kita harus patuh, harus taat, harus tawadu kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu lebih selamat untuk kita, lebih aman untuk kita sebagai awam ya. Nah, seperti juga ada dalam satu ayat Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 59, Rajim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, kepada Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, kalau kita merasa kita beriman, ya kita harus taat kepada Allah. Kita harus taat kepada Rasulullah. Dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri itu adalah pemimpin kita ya, baik umaro atau ulama. Kalau umaro ya presiden kita, kalau ulama ya di tempat kita yang diakui itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Di dalam MUI itu adalah representasi ulama seluruh Indonesia. Ada dari perwakilan dari NU, dari Muhammadiyah dan lain-lain. Orang-orang kebanggaan di ormas-ormas Islam di Indonesia, mereka berkumpul di sana untuk membuat fatwa terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kalau kita menemukan permasalahan, kemudian kita berlainan pendapat, kita misalnya melihat ulama-ulama pun berlainan pendapat, maka kembalikanlah ia kepada Allah, kepada Al-Quran. Maksudnya apa? Bukan ulama juga pada ribut, kita kembalikan lagi aja lah kepada Al-Quran. Kita sebagai awam tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, sehingga balik lagi kepada fatwa ulama gitu. Karena fatwa ulama ini ketika berfatwa di MUI ya, karena ini di negara kita, mereka akan mengkaji atau mengekstrak dari sumber hukum primer kita, dari Al-Quran, Sunnah, dan juga hadis. Nah, maka jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, kalau kita melakukan itu, yang demikian itu ya lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau kita merasa beriman, ya mau tidak mau kita harus taat kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri di antara kita gitu, di tempat kita, umaro dan ulama. Nah, salah satu contoh ya tentang mungkin kita melihat ulama juga berbeda-beda pendapat, dan terkait perbankan syariah bahkan ada ulama-ulama tertentu yang menentang MUI.
Padahal kita kalau berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 59, kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri terhadap ulama dan umaro. Jadi tetap lebih kredibel fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dibandingkan dengan fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat dari ulama yang dia itu tidak ada di dewan. Kalau misalkan ada fatwa ulama nanti mungkin yang mengharamkan bank syariah, dan itu pendapat dia sendiri, bandingkan aja ya pendapat ulama yang sendiri itu mengharamkan, misalnya ada ulama mengharamkan bank syariah, tapi MUI menghalalkan bank syariah. MUI di dalamnya bukan hanya ada satu ulama loh, ada banyak ulama di MUI. Pendapat satu ulama dibandingkan banyak ulama yang berembuk di sana, itu lebih kuat yang mana? Itu logis aja ya. Kemudian bukan berarti lebih menang ya karena banyak, tidak, tapi apa yang mereka lakukan gitu. Ulama yang berkumpul di DSN MUI, mereka itu ketika hendak mengeluarkan fatwa bisa memakan waktu yang sangat lama karena terjadi perdebatan sengit di sana di antara ulama, karena mereka mengharapkan yang lebih mendekati kebenaran, yang mendekati hukum-hukum yang ditetapkan dalam syariat ya. Sehingga mereka sangat bertanggung jawab dalam memproduksi yang namanya fatwa. Jadi kita sebagai awam ya lebih baik kita mengikuti fatwa ulama di tempat kita. Contohnya lagi ini, kan yang seseorang yang bisa berfatwa itu punya kriteria yang harus mereka penuhi. Di antaranya harus bisa bahasa Arab dan harus menguasai dalil-dalil terkait masalah yang akan dia melakukan fatwa di bidang itu. Kalau misalkan dia mau berfatwa mengenai muamalah, dia harus menguasai tentang muamalah gitu. Nah, suatu hari ada yang bukan saya yang menghadiri, tapi teman dosen yang lain ya, dosen perbankan syariah juga, karena saya tidak bisa hadir pada saat itu. Beliau menyampaikan gitu, kita tuh paling seneng kalau misalkan datang ke seminar yang narasumbernya itu seorang yang kredibel di bidang ekonomi syariah. Dan pada saat itu yang datang itu adalah seorang mufti muamalah dari Timur Tengah, datang ke Indonesia gitu untuk menjadi narasumber di suatu seminar. Mufti loh, bukan awam. Mufti itu berarti dia diperbolehkan untuk membuat fatwa agama, makanya disebut sebagai mufti. Nah, pada saat sesi tanya jawab, ada audiens yang bertanya mengenai zakat di Indonesia yang boleh dibayar dengan uang, zakat fitrah ya, yang boleh dibayar dengan uang. Padahal hukum asalnya zakat itu so'un min ta'am ya, 2 so dari makanan pokok. Itu udah tok gitu ya kalau menurut mayoritas ulama, bahwa karena zakat fitrah itu zakat makanan, jadi harus dibayarnya dengan makanan pokok, gak boleh dengan uang. Nah, ada audiens yang bertanya ke mufti yang datang tersebut, yang menjadi narasumber, boleh gak sih zakat fitrah dengan uang? Nah, mufti ini tuh kaget, kok bisa zakat fitrah dengan uang? Kaget gitu dengan pertanyaan yang diajukan oleh si audiens ini. Kemudian ada moderator, tentu moderatornya juga paham tentang ekonomi syariah ya. Beliau berkata kepada mufti tersebut bahwa di negara kita MUI memperbolehkan, majelis ulama di negara kita memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Ini seorang mufti ya, yang tadinya kaget, kemudian dia memperoleh informasi bahwa ada dewan syariah DSN MUI memperbolehkan negara kita, MUI di negara kita memperbolehkan membayar zakat dengan uang. Mufti tadi berhenti dari kagetnya, dan kemudian dia hanya menjawab, ikuti aja fatwa yang dikeluarkan oleh ulama di negara kalian. Ini sekelas mufti loh, sekelas mufti juga menyarankan kita untuk tawadu kepada fatwa yang dikeluarkan oleh ulama di negara kita.
Karena dalam fikih itu kebiasaan masyarakat itu juga menjadi salah satu pertimbangan untuk membuat hukum, membuat fatwa gitu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya itu ya, kalau Allah itu memaksa orang beriman untuk taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada ulil amrinya gitu, ulama dan umara. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian ini prinsip dasar hukum muamalat. Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini ringkasan yang tadi ya. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Kemudian muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Kemudian muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Nah, ruang lingkup fikih muamalah itu ada aspek adabiyah dan aspek madiyah. Kalau aspek adabiyah itu masalah adab dan akhlak, ijab kabul, saling meridhoi, ketidakterpaksaan, kejujuran dalam melakukan transaksi atau dalam bermuamalah ya. Kemudian aspek madiyah itu terkait kebendaan, haram, halal, syubhat, mudarat untuk ditransaksikan. Ini contoh-contoh akadnya baik arrohan, kafalah, hiwalah, syirkah, mudarobah, wakalah, ijarah, dan lain-lain. Ini adalah akad-akad yang juga akan kita pelajari nanti setelah UTS insya Allah ya. Ini teori akad dan rukun-rukun akad, mungkin bisa dibaca aja. Nah, akad itu ada 2 kelompok ya. Ada akad tabaru dan akad tijaroh atau tijari. Kalau akad tabaru itu prinsipnya tujuan kebaikan dan non-profit oriented. Ini akad-akad yang dilakukan dengan alasan ta'awun, tolong-menolong ya. Jadi tidak ditujukan untuk mengambil keuntungan. Jadi transaksinya qard, rahan, hawalah, wakalah, wadi'ah, hibah, kafalah, dan wakaf. Kalau tijari ini kebalikannya. Ini tuh akad-akad yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Tujuannya itu untuk bisnis atau profit oriented. Jadi mau akad tabaru atau tijaro itu kan dilakukan untuk kepentingan sesama manusia ya. Kalau tabaru kaitannya menolong orang yang membutuhkan, tapi kalau tijari ini untuk mengembangkan harta. Jadi tujuannya itu ya untuk bisnis atau profit oriented. Jenis transaksinya murabahah atau jual beli, musyarakah, mudarabah, ijarah, dan lain-lain yang akan kita pelajari nanti. Ini akad kelompok tabaru dan tijarah. Untuk tabaru akad-akadnya ini, kemudian untuk tijari ada 2 kelompok, ada NCC dan NUC, Natural Certainty Contract. Itu murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Kemudian kalau natural uncertainty contract itu akad-akad mudarabah, musyarakah, mujarah, musaqah, dan mukhabarah. Kalau yang NCC ini yang di atas itu tuh yang pasti keuntungannya, tapi kalau NUC itu yang tidak terbatas atau tidak pasti. Nah, ini penjabarannya ditinjau dari ada atau tidak adanya kompensasi tabaru dan tijari. Ini bisa dibaca aja. Kalau pertemuan offline sih enak, bisa langsung dijelaskan lebih mudah ya. Ini akad tijarah dilihat dari karakteristik keuntungan. Ada NCC dan NUC. Natural ya, bukan natural. Nah, kemudian kita lanjut ini yang kaitannya dengan harta. Ada 2 hadis di sini dari Rifa'ah ibnu Rafi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Kemudian beliau bersabda, ini Rasul yang bilang ya, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Ini riwayat Al-Bazzar, hadis sahih menurut Hakim. Kemudian ada hadis di bawahnya dari yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim, yang bunyinya, pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama para nabi, orang shodikin, dan para syuhada. Jadi jual beli itu adalah kegiatan yang sebetulnya mulia. Nah, pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama para nabi, orang shodikin, dan para syuhada. Jadi di sini menyeratkan bahwa jadi muslim itu gak harus miskin kok, kaya juga boleh gitu. Silahkan jadi orang kaya. Justru Allah itu lebih menyukai muslim yang kuat dibandingkan dengan muslim yang lemah. Tentu itu mencakup muslim yang kuat dalam hal ekonomi. Berarti kalau muslim kuat dalam hal ekonomi, dia bisa lebih banyak memberikan bantuan kepada saudaranya yang berupa ekonomi lagi. Kalau dilihat juga Rasul tuh dulu sebelum menjadi
Nabi, beliau jadi pengusaha dulu loh. Beliau kan diangkat jadi rasulnya ketika usia 40. Nah, sebelum usia 40 dan beliau meninggal di usia 63 tahun. Nah, berarti sebetulnya hidup beliau itu lebih banyak dihabiskan untuk menjadi pengusaha. Dan gak main-main, sejak kecil pun beliau sudah berdagang, yang berdagangnya juga sudah go internasional, bukan setingkat RT RW kecamatan, tapi udah go internasional. Sampai beliau ini kan awalnya mengurus ternak yang kafilah ya, mengurus ternaknya, dan perjalanannya juga sangat jauh sampai ke Afrika. Masya Allah ya, kenapa kita tidak mempelajari tauladan beliau dalam berdagang gitu. Nah, kemudian pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama para nabi. Kalau kita jadi pedagang, kemudian dan pedagangnya itu jadi pedagang yang jujur dan terpercaya, ini tuh bisa menjadi jalan bagi kita untuk kelak bisa dibangkitkan bersama-sama para nabi loh. Jadi jadilah orang kaya, jadi pedagang. Tapi pedagang yang jujur lagi terpercaya itu bukan pedagang yang menurut kita sukses dalam setiap bisnisnya, tapi juga pedagang yang menerapkan rambu-rambu syariah dalam usahanya tentu. Berarti jadi pedagang yang jujur dan terpercaya versi Islam itu termasuk juga pedagang yang jujur, yang juga cerdas dan memahami tentang hukum-hukum yang ditetapkan dalam bermuamalah. Karena ada rambu-rambu yang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi tetap kalau mau jadi orang yang sukses di mata Allah, berilmu itu adalah menjadi suatu keharusan. Baik. Nah, kita ini ulangi lagi. Al-Quran dan Sunnah, di dalamnya itu ada syariah. Syariah dijabarkan dengan fikih. Fikih itu ada ibadah dan muamalah. Dalam ibadah, kerjakan apa yang diperintahkan nas atau diem. Jadi lakukan ibadah-ibadah ritual. Sebelum melakukannya, pastikan dulu benar nggak ada perintahnya. Jangan misalkan kita harus misalkan ya sholawat sampai 10.000 kali biar bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalkan, bener nggak syariat ada yang menganjurkan seperti itu? Bener nggak Rasul memerintahkan kita untuk melakukan 10.000 kali sholawat, misalkan 10.000 kali surat Yasin, 10.000 kali Al-Fatihah misalkan. Pastikan dulu perintah itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada perintahnya, jangan dilakukan, karena itu tidak termasuk ibadah. Nah, kemudian ingat selalu syarat makbulnya ibadah. Ini belum saya sampaikan ya. Syarat diterimanya ibadah itu selain dia beragama muslim, niat harus diniatkan. Niatnya karena Allah, bukan karena ingin dilihat oleh makhluknya. Berarti di sini ketika kita ibadah dan kita tujuan niatnya itu bukan untuk Allah tapi untuk dilihat bagus oleh makhluknya, berarti syarat diterimanya ibadah itu udah gugur. Jadi kita harus melindungi niat kita setiap kali beribadah. Jangan sampai dalam beribadah itu tujuannya bukan untuk dilihat Allah tapi untuk dilihat makhluknya. Nauzubillah, itu berarti capek-capek kita melakukan ibadah tapi gak dapat pahalanya, karena gugur dengan kita menunjukkan ibadah itu bukan untuk Allah. Berarti jangan riya dalam beribadah, hati-hati. Oke. Nah, kalau saya setuju banget kalau misalkan ada orang yang ibadah mah sifatnya ritual ya. Ibadah mah urusan saya sama Allah, jadi nggak usah dilihat-liatin. Kalau urusan dunia ya nggak apa-apa lah. Jadi kalau saya bilang pamer urusan dunia tuh masih lebih baik dibandingkan pamer masalah ibadah. Karena kalau kita ibadah kan kita tidak bisa mastiin ya kita ria atau enggaknya. Kalau saya sih jujur, saya nggak bisa dalam beribadah tuh paling sulit gitu. Kalau dalam beribadah kemudian tiba-tiba datang orang lain tuh bisa jadi nggak karuan gitu apa yang saya lakukan. Karena memang setan itu salah satu senjatanya adalah membisiki ria di dalam hati manusia. Kenapa jadi senjatanya? Karena dengan ria ibadah seorang muslim itu bisa jadinya gugur. Jadi hati-hati dalam beribadah ya. Jangan misalkan ibadah ini, misalkan nih
alhamdulillah, misalnya di Ramadan ya, alhamdulillah saya bisa tarawih 23 rakaat hari ini. Misalkan mungkin niatnya tuh bukan untuk ria ya, tapi apakah bisa dia memastikan kalau itu tuh bukan ria gitu yang dia posting di sosial media. Nah, yang saya khawatirkan justru hal itu tuh tercampur oleh ria gitu, sehingga capek-capek udah sholat 23 rakaat tarawih terus sama Allah tuh nggak diterima gitu ibadahnya, kan sayang sekali ya. Nah, karena ya ibadah itu bukan mengikuti prasangka kita, tapi ada term and conditionnya juga gitu. Dalam ibadah itu ada syaratnya. Syarat makbulnya ibadah. Pertama, niat karena Allah, dan berikutnya mengikuti tuntunan Rasul. Nah, berarti kita juga harus paham mengenai ilmu dalam melakukan ibadah tersebut. Kemudian jauhi perkara baru dalam ibadah yang mungkin kreatif gitu dalam ibadah. Mending dihindari aja, karena seperti yang saya sudah sampaikan, kalau mau kreatif mah di muamalah, jangan di urusan ibadah. Nah, berikutnya, kalau muamalah lakukan apa saja, ada dalil larangan, hentikan. Kita misalnya melakukan sesuatu lalu kita mengetahui itu tuh nggak boleh, ya udah jangan dihentikan perbuatan itu. Nah, kreatif dalam muamalah boleh, asalkan mengetahui rambu-rambu mana aja yang dilarang, nyerempet dikit bahkan boleh gitu, tapi jangan sampai melakukan itu. Oke. Nah, berikutnya ini pengulangan lagi. Kalau fikih muamalah itu lakukan apa saja, ada dalil larangan, hentikan. Sehingga kunci utama untuk kita bisa bermuamalah secara syariah, ketahui larangan-larangan dalam muamalah, termasuk dalam jual beli ya. Insya Allah kita bisa bermuamalah secara syariah, berjual beli secara syariah. Oke, ini aspek-aspek terhalang dalam muamalah. Peraturan dan ketentuan Islam dalam bidang ekonomi tidak mencakup seluruh kegiatan ekonomi, melainkan Islam hanya mengatur kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan tata cara perolehan harta. Konsep kepemilikan ini sudah disampaikan ya berupa materi kemarin. Kemudian tata cara pengelolaan harta mulai dari pemanfaatan, konsumsi hingga pengembangan kepemilikan atau investasi. Dan tata cara pendistribusian harta di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan mengenai pengadaan serta produksi barang dan jasa, Islam tidak mengatur ketentuan-ketentuan, akan tetapi Islam menyerahkan sepenuhnya kepada manusia sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan syara. Jadi kalau terkait pengadaan serta produksi barang dan jasa, ya terserah anjen gitu. Tapi balik lagi, jangan bertentangan dengan syara. Karena seperti saya bilang, kebiasaan, adat kebiasaan itu menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam membuat suatu fatwa. Karena kebiasaan masyarakat di suatu daerah dengan masyarakat di daerah lain, terutama ini muamalah kan kaitannya adalah hubungan sosial manusia, itu bisa berbeda. Sehingga dalam pengadaan serta produksi barang dan jasa itu Islam menyerahkan sepenuhnya kepada manusia sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jadi tapi tetap adabnya itu adalah tetap kita memperhatikan rambu-rambu terkait muamalah di negara kita, ya kita tawadu dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Oke. Nah, ini terkait harta yang sudah disampaikan juga pada materi sebelumnya, tapi berupa materi ya, tidak berupa penjelasan, mohon maaf. Karena pandemi ketika mata kuliah perbankan syariah itu sangat disayangkan sebetulnya, karena ada materi-materi yang jauh lebih baik jika disampaikan secara langsung dibandingkan dengan cara seperti ini. Tapi mudah-mudahan bisa tetap difahami dengan baik ya, dan hal itu juga harus didukung dengan keseriusan kita untuk bisa memahami materi-materi dalam mata kuliah ini. Ini terkait harta ada dalam An-Nur ayat 33, ada Al-Baqarah 284 dan Nuh, bahwa harta itu Allah menjadikan kalian memiliki banyak harta dan anak. Intinya asas pokok harta dalam ekonomi Islam itu, pertama, Allah pencipta dan pemilik harta, itu pemilik utama harta yang ada di dunia, dan di dunia yang tidak ketahui itu Allah pemilik utamanya. Kemudian harta itu adalah fasilitas hidup manusia.
Kemudian Allah menganugerahkan kepemilikan harta kepada manusia, sehingga ini bukan menganugerahkan ya, mengamanatkan, karena nantinya tetap akan ada pertanggungjawaban dari setiap apa saja yang diberikan Allah kepada kita sebagai bekal ibadah di dunia. Nah, ini ada hadis sahih dari Tirmizi. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, sehingga Allah akan menanyakan tentang 4 perkara. Pertama, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Kedua, tentang ilmunya diamalkan atau enggak. Ketiga, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia habiskan. Keempat, tentang tubuhnya, capek lelahnya itu untuk apa. Nih, al-mal itu ada dalam salah satu aspek dalam maqasid syariah yang harus dijaga dan dikembangkan sehingga diperoleh kemaslahatan dari harta yang dimiliki manusia ya. Nah, ini dari hadis riwayat Tirmizi tadi, yang salah satu pertanyaan yang akan diajukan kepada masing-masing dari kita itu adalah terkait harta. Kalau yang tadi mah, yang 3 yang tadi mah ditanyanya cuma 1 kan. Pertama, tentang umurnya dihabisin buat apa. Kedua, tentang ilmunya diamalkan enggak. Yang ketiga, tentang harta ditanyanya 2, dari mana dia peroleh harta itu, terus kemana dia habisin hartanya. Berarti kebayangkan akan sangat panjang sekali pengadilan yang akan kita hadapi terkait harta. Nah, sehingga ya kita mau gak mau kalau pengen selamat pada saat pengadilan ini, pada saat pengadilan nanti terkait harta yang kita miliki, mau tidak mau ya kita harus hati-hati gitu mempergunakan harta itu. Nah, ini ada dalam surat An-Nisa ayat 29-30 yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Harus suka sama suka dan tidak boleh batil. Nah, kemudian, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, ini adalah aturan yang menjadi dasar, yang selalu menjadi dasar hukum syariat Islam dalam berjual beli, dalam pertukaran, dalam bermuamalah, bahwa kalau kita merasa jadi orang yang beriman ya kita jangan saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kita jangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Harus suka sama suka dan gak boleh batil gitu. 2 hal itu harus terpenuhi. Nah, ini harus tetap diperhatikan. Dan bagaimana yang batil teh, kalau kita tidak mencari tahu ya kita nggak tahu gitu. Nah, sehingga di sini manusia tidak boleh sembarangan mengelola harta kekayaan. Tentunya ada aturan yang membatasi pengelolaan tersebut. Terkait bahasan mengenai hak milik atau bisa juga disebut dengan kepemilikan, al-milkiyah, maka harus kita ketahui bahwa pengelolaan harta kekayaan yang ada di dunia adalah harus sesuai dengan kepemilikannya. Ini tidak usah saya jelaskan, sepertinya materi yang kemarin insya Allah itu cukup memadai ya. Dan teman-teman juga kemarin diberikan tugas, mudah-mudahan mengerjakannya teh, menulis tugas itu teh tidak dengan pikiran kosong ya. Jadi sehingganya ada yang melekat gitu. Tujuan saya memberikan tugas membuat resume tuh ya, kesimpulan itu ya minimal adalah yang nerap gitu ya, mudah-mudahan. Nah, berikutnya, penyebab terlarangnya sebuah transaksi itu ada 3 hal ini. Pertama, haram zatnya. Kedua, haram selain zatnya. Yang ketiga, tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Ini yang menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi. Pertama, haram zatnya. Faktor terlarangnya sebuah transaksi ini dikarenakan barang atau jasa yang ditransaksikan juga terlarang. Nah, jadi syariat Islam itu, dalam agama Islam, dalam Al-Quran tuh kita diberitahu tentang apa-apa saja yang diharamkan bagi kita. Haram zatnya.
Surat Al-Maidah yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Nah, ini sudah tok ya, bahwa hal-hal ini itu haram secara zatnya. Karena zatnya sudah ditetapkan keharamannya dalam Al-Quran, berarti haram juga untuk kita sebagai muslim untuk mentransaksikannya. Haram dimakan, haram juga untuk diperjualbelikan. Bangkai, ngapain makan bangkai? Dan jual beli bangkai juga gak boleh. Kemudian memakan darah, apalagi jual beli darah. Kemudian daging babi itu sudah haram ya bagi umat muslim, sehingga haram juga bagi kita kalau sebagai muslim mau jual belikan daging babi. Dan inilah hal-hal yang haram secara zatnya, yang jelas ini terlarang untuk ditransaksikan. Selain haram dimakan, haram juga diperjualbelikan. Nah, ini haram selain zatnya. Sebetulnya banyak ya, tapi ini kita rangkum menjadi Maghribit Night, maisir, goror, riba, batil, bayar mudatar, ikrah, gaban, najas, iktikar, kis, dan tadi. Ini beberapa hal yang terlarang, haram selain zatnya. Bukan secara zatnya haram, tapi ini yang menjadikan transaksi itu menjadi terlarang. Pertama, kayak maisir tanpa akad atau melalui permainan. Ini contohnya seperti perjudian, togel, terus kemudian misalnya nonton bola, terus masang uang, yang menang dapat uang yang dipasang, terus yang lain kalah. Ini tidak boleh ya, haram selain zatnya. Kemudian qoror, memakai akad namun tidak jelas, bisa harganya nggak jelas, bisa benda yang ditransaksikan juga nggak jelas. Kemudian riba, tambahan yang menzalimi. Ini akan disampaikan pada pertemuan sebelumnya, nanti akan saya buatkan videonya, tapi sepertinya baru akan saya sampaikan setelah UTS, karena mungkin akan cukup sulit memahami materi ini, terus ditambah lagi dengan riba, sehingga mengenai riba akan saya sampaikan insya Allah setelah UTS saja ya. Nanti juga akan ada yang saya sampaikan karena soal UTS terlanjur sudah saya setorkan ke admin, dan ada pertanyaan mengenai riba. Mungkin nanti akan saya informasikan bahwa pertanyaan yang terkait riba itu tidak perlu dijawab dulu, tapi kalau waktunya memungkinkan saya akan sampaikan materi mengenai riba. Kita lihat aja nanti ya. Kemudian batil itu usaha-usaha maksiat, usaha-usaha misalnya prostitusi, jualan narkoba, khomer, itu usaha-usaha maksiat ya. Kemudian bai al-mutar, harga dimainkan akibat emergensi karena darurat. Misalnya kita sebagai penjual obat warung kayak obat pusing, Panadol, dan lain-lain gitu. Kita menemukan, tapi kita jadi penjual di kampung gitu, dan jadi satu-satunya warung yang ada di kampung itu. Terus kita menemukan ada pembeli yang sangat membutuhkan obat, lalu karena kita melihat dia sangat butuh, dimahalin gitu. Yang tadinya cuman mungkin berapa ya harga Panadol, sekarang saya kurang tahu. Misalkan harusnya satu tabletnya itu 500, kemudian karena saya melihat kemudian karena pedagang melihat dia sangat membutuhkan, udah terlihat pusing dan membutuhkan obat bernama Panadol yang biasanya 500, tapi orang ini darurat gitu, butuh Panadol, dia melihat, dan sepertinya akan sangat kecil kemungkinannya dia menolak walaupun saya memberikan harga berlipat-lipat dari harga yang seharusnya. Lalu dia naikkan harganya jadi satu tablet itu 5.000 misalkan. Nah, itu adalah harga dimainkan akibat emergensi, salah satu halnya. Terus juga misalkan lagi langka nih beras misalkan, atau telur lagi langka, dia mainin harganya. Jangan sampai seperti itu, ini adalah haram selain zatnya. Kemudian ikrah,
harga dimainkan dengan tekanan atau paksaan. Ini salah satu contohnya, mungkin ada yang ini yang pernah saya alami juga ya, waktu zaman saya masih SMA. Oke, saya lanjutkan. Waktu zamannya saya masih SMA dulu tuh, zaman beli sepatu ke Kota Kembang. Nah, ketika saya pergi ke sana, saya mencari sebuah sepatu yang teman-teman saya juga pakai gitu, jadi saya pengen beli juga. Saya nanya ke salah satu pedagang, "Bang, ini mau dong yang kayak gini." Dia taruh di displaynya gitu di tempat dagangannya, tapi nomornya itu nggak muat di saya, terlalu besar apa terlalu kecil lupa ya. Nah, si pedagangnya ini bilang seperti ini, "Mau beli nggak? Kalau mau beli saya ambilin, kalau nggak beli saya nggak akan ngambil, soalnya jauh." Dia bilang seperti itu. Jadi dalam kondisi seperti itu saya merasa terintimidasi ya, apalagi kalau saya pikir sekarang, karena waktu itu saya cuma anak SMA dan kayaknya justru takut kalau digituin. Jadi dibanding rasa nggak mau belinya, saya tuh lebih takut dengan ucapan si abang ini gitu. Jadi seperti merasa terintimidasi dan takut aja, dan mau nggak mau secara psikologis akhirnya saya bilang, "Iya, beli ukuran ini," saya bilang gitu. Padahal dalam hati, kenapa juga saya harus beli ya, nggak terlalu senang juga dengan sepatu ini. Tapi dengan adanya hal seperti itu, saya merasa ini sedikit ada unsur paksaannya juga, dan akhirnya dia bawakan dan langsung saya beli aja akhirnya itu sepatu. Jadi kalau kita jadi pedagang jangan sampai melakukan cara seperti ini ya, ini adalah cara yang salah dan termasuk haram selain zatnya. Kemudian carbon overpricing, ini harganya dinaikkan sekali karena berbagai hal yang sebelumnya mungkin disebutkan juga, karena emergensi dan lain-lain. Kemudian najas, permainan harga melalui berpura-pura menawar, ini terjadi di tempat lelang biasanya. Di tempat lelang, misalnya lelang suatu barang, si salah satu orang yang jadi peserta lelangnya ngeset harga yang tinggi gitu, padahal dia sendiri yang menjualnya gitu, biar yang peserta yang lain memasang harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang dia buka pada awalnya. Ini permainan harga melalui berpura-pura menawar. Kemudian iktikar, permainan harga dengan cara menimbun. Ini ditimbun dulu baru dia keluarkan setelah barangnya langka. Kalau misalnya dalam kadar yang sangat memprihatinkan, iktikar ini bisa benar-benar jadi termasuk haram selain zatnya. GIS, menyembunyikan informasi tentang barang atau jasa. Tadlis, ini dulu GIS dulu, menyembunyikan informasi tentang barang dan jasa. Misalkan kalau dalam jual beli yang zohir, yang real, jual beli buah nih misalkan ya, kita membeli buah, kelihatannya si buah itu bagus gitu, ya udahlah kita beli sekilo, ternyata pada saat dibungkus yang bagusnya di atas, yang busuknya di bawah. Ini salah satu contoh GIS ya. Kemudian tadlis, mengambil keuntungan dengan cara mencampur aduk ini termasuk yang contoh yang tadi juga. Contoh yang tadi itu tadlis ya. Kalau GIS, menyembunyikan informasi tentang barang dan jasa, misalkan kita menjual sepatu second, misalnya kita punya sepatu bekas dan masih terlihat bagus, karena butuh uang kita jual. Sebetulnya si sepatu ini tuh ada cacatnya gitu, tapi kita menyembunyikan informasi itu. Atau mungkin kita menjual handphone, menjual handphone di hari Minggu gitu, padahal karena pada hari Jumat sebelumnya handphone kita tuh masuk ke bak air misalkan, terus mati. Karena takut terjadi sesuatu, lalu kita jual aja di hari Minggu dan ada pembelinya, dan kita tidak mengatakan bahwa handphone itu pernah jatuh ke bak air. Nah, itu termasuk menyembunyikan informasi tentang barang dan jasa. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang ketiga, tidak sah lengkap akadnya. Masih ada kemungkinan suatu transaksi menjadi haram, yaitu bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu atau lebih faktor-faktor berikut ini. Pertama, rukun dan syarat tidak terpenuhi. Kalau rukun dan syarat tidak terpenuhi, yang baiknya
yang ngapain dilanjutkan transaksinya. Kemudian terjadi ta'aluk. Ta'aluk itu adalah akadnya cacat. Jadi ada dua akad, gimana ya saya jelasannya. Jadi ada dua akad di sana, dan si akad kedua, misalnya tujuan si pembeli ini adalah untuk akad yang kedua, tapi si penjual mensyaratkan harus ada akad pertama dulu diselesaikan baru bisa dilakukan akad yang kedua. Jadi penyelesaian transaksi itu justru tergantung kepada akad yang pertama gitu. Jadi ini ada dua akad dalam satu transaksi yang mungkin tujuan si pembeli itu transaksi yang ujungnya, tapi si pembeli itu justru mensyaratkan transaksi pendahulunya dulu sebelum transaksi itu dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga terjadinya 2 in 1. 2 in 1 itu juga kurang lebih sama gitu. Jadi dalam jual beli ada dua akad, dan ada pada suatu kondisi di mana dua akad yang dilakukan itu benar-benar nggak jelas dalam transaksi itu. Jadi kita pilih akad yang ini apa yang itu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Sepertinya untuk materi review kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau misalkan ada yang masih belum dipahami, tetap ya silakan ajukan pertanyaan di WhatsApp grup kita. Ini adalah review dari materi-materi sebelumnya dan waktunya juga sangat cukup panjang, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan tentu datangnya dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.